Eh, Ya, kalau Mal, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Karya Victor Ido terhadap Industri Pertunjukan Teater di Schouwburg Weltevreden pada tahun 1913 sampai 1918. Oke, latar belakangnya secara sederhana, Schauberg adalah tempat penampilan teater yang berkonsep klasik yang dibangun khusus untuk golongan elit Eropa. Namun berkat tercetusnya politik etis, golongan pribumi mendapatkan hak yang setara dengan golongan Eropa. Salah satu tokoh yang memperjuangkan kesetaraan ini adalah Victor Ido, dengan karyanya yang mencerminkan kehidupan di Hindia Belanda, mencoba menggambarkan kehidupan sehari-hari, pemikiran, dan perasaan orang-orang Jawa, serta mengungkapkan dampak praktik kolonialisme Belanda di Indonesia. Kayak rumusan masalahnya yaitu siapa sih Victor Hugo? Apa saja sih karya teater yang dihasilkan oleh Victor Hugo? Kemudian bagaimana dampak karya-karya Victor Hugo dalam membangkitkan kesadaran publik tentang isu-isu sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda? Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ya, untuk tokohnya itu siapa? Itu Hans van de Waal atau Victor Hugo. Hans van de Waal atau yang biasa dikenal disebutan Victor Hugo lahir di Surabaya pada 8 Februari 1869. Karir Victor Hugo dalam bidang jurnalistik sebagai kritikus seni telah berlangsung selama 35 tahun. Pada surat kabar Batavisch Nieuwsblad memiliki latar belakang sekolah seni yang menjadikannya tertarik dengan dunia teater di Batavia. Lalu itu produktif menciptakan judul lakon orang Jawa yang mengangkat tema kehidupan orang-orang Jawa dan realitas sosial terhadap politik kolonialisme Belanda. Next. Ini salah satu contoh dari karyanya, yaitu Karina Adinda. Pertunjukan ini mengisahkan tentang sosok perempuan-perempuan Jawa bernama Raden Ajeng Karina Adinda yang mempunyai pemikiran bebas layaknya Kartini dan sang ayah bernama RM Adipati Prawiro di Ningrat yang menjabat sebagai bupati. Secara garis besar lakon ini mengangkat kisah feodalisme penguasa Jawa yang mewajibkan Karina Adinda untuk mengamalkan tata kesopanan adat Jawa. Namun sang anak yang telah mengenal pergaulan modern ala barat dan jatuh cinta pada pria Belanda bernama Willem Renneberg. Nah, di gambar di samping merupakan salah satu adegan dalam lakon Karina Adinda yang memperlihatkan pergolakan politik etis di Hindia Belanda dengan syarat dengan pemikiran modern para pribumi telah mengenyam pendidikan Barat. Naskah drama ini bukan ditulis langsung oleh golongan pribumi, melainkan keturunan campuran Indo-Eropa. Namun, lakon Karina Adinda sangat berkaitan dengan aspek budaya Jawa dari kacamata seorang dramaturg keturunan Belanda, ditambah dengan pemikiran politik etis yang ditonjolkan dalam drama ini. Ya, lalu untuk karya selanjutnya yaitu Pangeran Negoro Judo. Setelah kesuksesan lakon Karina Adinda, Victor Ido kembali dengan karya dramanya yang berjudul Pangeran Negoro Judo yang ditampilkan di Schouwburg Weltevreden pada 5 September tahun 1918 pada pukul 21.15. Lakon ini menceritakan tentang Pangeran Adipati Negoro, putra mahkota Kerajaan Mataram, dengan selir raja bernama Ratu Kencana Wungu yang berusaha meracuni sang pangeran setelah ia menempuh pendidikan di Belanda dan ingin menyingkirkan adat ala keraton dan sistem feodalisme di dalamnya. Pada pertunjukan Pangeran Negoro Judo, ini terlihat memperlihatkan bahwa Victor memberikan kesempatan yang sama kepada kaum pribumi untuk ikut berperan dalam memainkan tokoh di dalam lakon ini. Di samping orang-orang Belanda sebagai pemain teater, terdapat pula pribumi yang mensejajarkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapat peran dalam dunia seni pertunjukan, khususnya di panggung Schouwburg. Di kota Batavia sendiri, seni pertunjukan dan hiburan yang awalnya diperuntukkan bagi golongan elit Eropa perlahan membawa perubahan seiring dengan terbentuknya kelompok-kelompok teater multietnis yang terbentuk dari golongan pribumi. Lalu, apa aja pengaruh karya-karya teater Victor Ido terhadap pandangan masyarakat kehidupan di Hindia Belanda pada masanya? Yang pertama adalah pengenalan budaya. Pengenalan budaya ini melalui karya ini, cerita-cerita dan karakter yang menggambarkan budaya Jawa seperti Karina Adinda dan Pangeran Negoro Judo
membantu mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat Belanda dan Eropa. Lalu yang kedua adalah kritik terhadap sistem feodalisme dan modernisasi. Melalui cerita-cerita ini, Ido mengkritik sistem feodalisme dan menyoroti konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas Barat. Ia mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan dampak modernisasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi mereka. Lalu yang ketiga, pentingnya pendidikan Barat. Kedua karya ini menunjukkan pentingnya pendidikan Barat dalam membuka pikiran masyarakat Hindia Belanda. Lalu yang terakhir adalah penyadaran identitas budaya. Melalui konflik dan karakter dalam cerita-ceritanya, Ido membantu masyarakat menyadari identitas budaya mereka sendiri. Dengan menggali cerita-cerita lokal dan tradisional, Ido memperkuat rasa bangga terhadap warisan budaya mereka. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam riset penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok pertama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, udah aman sih harusnya. Berapa menit emang? Tadi gue lihat kita kan mulainya 17 ya, terus selesai 22, 5 menit lah, Pas ya. pas lah. Terus nggak lebih dari 8 menit lah. Ya udah, thank you ya Steve, As. Oke, thank you. Oke, Tunggu lagi. lain ya.